Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. AFC kabarnya baru saja akan merubah format di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2024. Nah, round 4 ini katanya akan ada sedikit perubahan. Nah, perubahan apa ya? Oke, kita bahas secara santai aja lah, biar kalian gampang memahaminya. Jadi gini, round 4 itu awalnya kan nggak ada tuh yang namanya tandang kandang alias home away ya. Round 4 itu awalnya kan akan digelar di tempat netral kan. Jadi gini, misalnya yang main wakil AFF lawan wakil WAFF, otomatis digelarnya di CAFA atau AFF kan. Tapi yang terbaru, AFC kabarnya akan mengganti nih sistem kayak gini dengan menunjuk dua tim yang akan jadi tuan rumah. Nah, gimana tuh ya? Jadi nantinya dari 6 tim yang masuk ke round 4, ada 2 tim yang dipilih menjadi tuan rumah. Nah, ini diambilnya dari jumlah terbanyak poin ya, atau mungkin jadi sebutnya peringkat 3 terbaik lah. Nah, peringkat 3 terbaik ini dipilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah poin. Contoh sekarang di klasemen nih, di grup A itu kan ada Uni Emirat Arab di posisi 3 dengan 13 poin. Di grup B ada Irak dengan 12 poin. Di grup C ada Arab Saudi dengan 10 poin. Nah, misalnya klasemen ini nggak berubah sampai akhir penutupan round 3 ya, otomatis yang diambil itu adalah Uni Emirat Arab dan juga Irak. Dan dua negara ini yang akan menjadi tuan rumah di round 4. Nah, bahaya nggak? Ya bahayalah. Sebab kalau misalnya round 4 ini digelarnya di dua negara ini, ya kemungkinan yang akan diuntungkan adalah negara-negara tetangga dari dua negara ini. Ya meskipun nantinya kalau misalnya Uni Emirat Arab dan Irak yang jadi tuan rumah, mereka nggak main di kandang masing-masing ya. Ya Uni Emirat Arab main di Irak dan Irak main di Uni Emirat Arab. Nah, tapi tetap aja ini akan menguntungkan tim-tim yang dekat dengan Timur Tengah. Makanya wajar kemarin Erick Thohir ini sempat ngotot jika Indonesia ini harus lolos otomatis di round 3 ini sebagai runner up dan gak mau masuk ke round 4. Nah, gimana menurut kalian dengan rencana AFC seperti ini? Bahaya nggak? Buat kami bahaya banget. Sebab dengan sistem seperti ini, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah tim-tim peserta yang tetanggaan dengan tuan rumah. Makanya kemarin sejak isu ini keluar, Erick Thohir tuh ngotot. Indonesia ini pengen langsung lolos secara langsung dari round 3 ke Piala Dunia, nggak masuk round 4 dulu karena dia udah tahu akan ada sistem seperti ini. Lah, pan aneh kemarin udah bilang sama situ Pak Erik, round 4 itu kagak enak. Lah situ kemarin nyantai-nyantai aja bilangnya, kalaupun kita gagal di round 3, kita masih punya peluang di round 4. Ada, buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Round 4 itu neraka. Round 4 itu kerjaannya para mafia dari Timur Tengah. Sekarang kebuktikan AFC yang isinya orang-orang ontak semua, ya seenak jidatnya ngerubah peraturan. Ya kalau sampai Indonesia masuk ke round 4, ini sih buat kami namanya bunuh diri dari kesalahan sendiri. Timnas udah benar-benar ada di jalurnya, malah dengerin si Toel. Ribet kan urusannya? Ada. Kita ke berita klub ya, kita mulai dari Persija Jakarta. Carlos Peña akhirnya gugur. Sisa 4 laga, Peña justru mengakhiri kontrak kerjasama dengan Persija. Itu ucapan dari yang beredar lo ya. Padahal faktanya, Carlos Peña memang dipecat. Sama sih seperti Gilbert Agius di PSIS pun yang juga dipecat ya. Nah, siapa nih pengganti dari Carlos Peña? Sejauh ini sih belum ada kabar siapa yang akan menggantikan Carlos Peña di Persija. Untuk sementara, posisi pelatih kepala akan dipegang oleh Ricky Nelson yang juga direktur akademinya Persija.
Padahal ya, kalau memang bertahan, posisi 4 besar itu masih ada harapan sih dari Carlos Peña. Tapi ya sudahlah ya, semoga saja ini jadi yang terbaik bagi Persija. Muhammad Prapanca sendiri selaku presidennya Persija mengaku jika musim depan Persija akan merombak sekitar 80% skuad lamanya dan akan merevisi dan juga merefresh skuad Persija untuk musim depan. Selanjutnya kita akan coba bahas sedikit soal pertandingan Bali United lawan PSIS Semarang yang dimenangkan oleh Bali United dengan skor telak 4-0. Ya, kami persilahkan buat kalian yang menilai laga ini sendiri. Apakah laga ini tuh ada indikasi match fixing alias perjualan atau penjualan pertandingan atau tidak? Kenapa demikian? Yang pertama adalah 2 gol bunuh dirinya dari PSIS Semarang. Ini buat kami agak aneh sih. Pertama gol bunuh dirinya Joao Ferrari. Ini gol bunuh diri yang aneh juga sih buat kami. Kenapa harus dia itu bola kan kena kaki kirinya Joao Ferrari. Ini sebenarnya dalam posisi Joao Ferrari, kenapa bola itu nggak dihalau sama kaki kiri? Kenapa harus dihalau dengan kaki kanan dan bola itu meleset ke kaki kiri? Ini padahal kalau dia halau tuh bola oleh kaki kiri, ini bola nggak akan masuk ke gawang loh ya. Kenapa tiba-tiba dihalau kaki kanan dan meleset kena kaki kiri? Dan ini kenceng loh posisi bola ditendangnya. Lalu gol bunuh dirinya Ridho Syuhada pun ini sangat aneh buat kami ya. Lihat posisi Ridho ini bagaimana sih? Kalau dibilang dia ini mau menghalau bola, nggak gitu juga. Lihat kaki dia yang dipakai. Dia itu seperti bukan akan menghalau bola, tapi memang sengaja ingin menendang bola ke gawang. Kenapa demikian? Dia ketika akan menendang bola, dia lakukan ancang-ancang. Lah kalau buat ngehalau bola kan dia bisa tuh cara sliding, itu kan bola pasti berhenti. Kenapa harus ancang-ancang seperti ingin menendang penalti loh? Ya silakan nilai sendiri apakah ini memang nggak sengaja bunuh diri atau memang ini bola kenceng loh ditendangnya sama dia itu, dan posisinya pun ancang-ancang dulu loh. Dia udah tahu tuh bola akan ke dia dan diancang-ancang. Nah makanya ini yang menjadi perdebatan di kalangan media sekarang. Apakah 2 gol dari PSIS Semarang ini tuh gol yang memang sengaja gitu? Karena ya ada yang bilang katanya Yoyo Sukawi cair nih karena memang sangat kesulitan keuangan. Ya nggak tahu dah. Silakan pendapat kalian masing-masing. Yang kedua yang jadi sorotan kami di laga ini adalah Bali United di laga ini nggak ada guling-guling sama sekali. Ya wajar lah bang, kan namanya juga lagi menang. Bali kan begitu, kalau menang mah nggak ada tuh namanya guling. Salah dong. Justru kebalikannya, selama dipegang Teko, kalau Bali lagi menang itu full guling-guling dan drama. Tapi kali ini udah menang gede pun mereka nggak ada guling-guling, ngulur waktu. Apakah ini efek keluarnya Teko atau enggak? Tapi kalau memang benar ini efek keluarnya Teko, berarti ini kemajuan dong bagi Bali United. Dari Persib Bandung, nah kami akan coba membuat atau memberikan 2 hal yang lagi ramai di Persib Bandung saat ini. Tapi kami di sini nggak akan komentarin dulu, biar kalian aja yang komentarin ya. Kami mungkin akan ngasih pandangan aja atau pendapat aja. Yang pertama soal instastorynya Ciro Alves yang mengunggah foto saat dia ini bersalaman dengan Boyan Hodak. Nah ini banyak banget yang berspekulasi atau perspektif yang terjadi. Katanya ini tuh tanda perpisahan Ciro Alves dengan Boyan Hodak. Ada yang bilang juga Ciro Alves ini nggak jadi keluar dari Persib. Ada yang bilang juga Ciro akan balik lagi ke Persib. Ada yang bilang juga Hodak ini akan satu tim dengan Ciro Alves musim depan. Nah silakan pendapat kalian sendiri masing-masing ya. Apakah postingan ini memang Ciro Alves akan balik lagi ke Persib? Yang kedua, apakah Ciro Alves memang gak jadi keluar dari Persib? Atau yang ketiga, Hodak dan Ciro Alves akan satu tim di mana nggak tahu musim depan? Atau apa nih? Kalau kami pribadi nggak akan berpendapat, kami cuma mau ngasih artikel ini. Nah kalau kalian baca di artikel ini, Boyan Hodak itu sebenarnya nggak setuju Ciro Alves keluar dari Persib. Dan hingga sejauh ini memang Boyan Hodak belum menerima atau mendengarkan ucapan langsung dari Ciro Alves soal dia ini akan keluar dari Persib. Jadi kalau pendapat kami ya mungkin saja ini cuma postingan untuk meminta maaf pada Boyan Hodak kali ya. Atau dan berterima kasih dah sama Boyan Hodak. Itu kalau pendapat kami sih.
Yang kedua, postingan di Instagram yang satu ini. Nah, dia ini memposting Nick Kuipers, Gustavo, dan Kevin Rey Mendoza adalah 3 pemain Persib yang dipastikan alias udah pasti akan bertahan di Persib musim depan. Nah, silakan pendapat kalian masing-masing kalau soal ini ya. Karena kalau kami pribadi kalau bikin video itu, selama kami nggak yakin atau belum tahu pasti kejelasannya, kami nggak akan berani bilang udah pasti alias dipastikan loh ya. Kenapa demikian? Karena selama bursa transfer belum dibuka atau bursa transfer belum ditutup atau liga musim depan belum dimulai, segala sesuatu itu akan bisa berubah. Jadi kami pribadi kalau memang belum diumumkan oleh pihak klub, kami itu nggak mau atau nggak berani bilang udah dipastikan alias atau udah pasti. Tapi di sini akun ini bilang dipastikan, berarti kan udah pasti tuh. Nah, gimana pendapat kalian? Kenapa kami nggak berani mengomentari soal postingan ini bener apa enggak nih? Nick Kuipers, Gustavo, dan Kevin ini udah pasti akan bertahan di Persib. Karena ya itu seperti kami bilang, ketika nanti yang diposting oleh kami ini tidak menjadi kenyataan, ini akan sangat sulit untuk menjelaskan pada netizen. Nanti netizen akan bilang kayak gini, ah lu bang bilang enggak, katanya Kevin, Gustavo, Nick ini akan udah pasti bertahan di Persib. Kenapa mereka kok hengkang? Nah, itu yang kami takutkan. Makanya untuk saat ini kami ini nggak mau memposting sesuatu atau mengupload sesuatu yang belum terjadi dan bilang hal itu udah pasti atau dipastikan loh ya. Takutnya nanti kami diserang balik nih sama netizen. Karena setahu kami, ya ini setahu kami aja loh ya, serah kalian mau percaya atau enggak, 8 pemain asing Persib itu udah ditawarkan oleh sang agen ke klub lain dan sang agen pun sudah nego dengan klub lain. Itu kami dapat infonya dari agennya masing-masing loh ya. Tapi dengan satu catatan, meskipun agen pemain ini udah negosiasi dengan klub lain, tapi ketika Persib ajak negosiasi ulang dengan agen-agen pemain asing Persib, semuanya bisa berubah. Makanya sampai saat ini kami nggak berani bilang 8 pemain asing Persib ini akan bertahan di Persib atau ada yang udah pasti bertahan di Persib. Kami nggak akan mau bilang karena selama bursa transfer belum dibuka dan ditutup dan liga belum digelar lagi musim depan, semuanya bisa berubah. Jadi silakan pendapat kalian masing-masing. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan AC Milan memposting di akun TikToknya calon pemain baru, tapi lucunya postingan ini berupa animasi. Nah, yang menjadi perhatian netizen adalah suara di video itu adalah dengan menyebutkan kata tung 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 sahur. Jelas netizen langsung mengait-ngaitan jika AC Milan akan merekrut Jai Ijes. Nah, jika benar Jai Ijes ini merapat ke AC Milan, ini artinya Jai Ijes jadi orang Indonesia pertama yang bermain untuk AC Milan sepanjang sejarah. Dan yang kedua jika dikaitkan dengan namanya keturunan, sebab sebelumnya ada Tijani Renders yang juga pemain keturunan Indonesia yang bermain di AC Milan. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah ini memang kode postingan ini untuk Bang Jai? Dari Bali United menyiapkan atau menyeleksi 2 calon pelatih untuk menggantikan Stefano Cugura. Salah satunya adalah mantan bintang Liverpool, Harry Kewell asal Australia. Kewell sendiri saat ini memang menganggur usai kontraknya berakhir ya di klub Jepang Yokohama F. Marinos. Selain Harry Kewell, Bali United pun menyeleksi pelatih asal Spanyol, Pep Munoz. Pelatih berusia 46 tahun yang bernama lengkap Jose Munoz Zoyo ini saat ini jadi pelatih kepala di Sphairyang, Kamboja. Kesuksesan Munoz bersama Sphairyang dan mampu membawa Sphairyang ke final Shopee Cup membuat Bali United ini tertarik mendatangkan Pep Munoz ya. Kalau tebakan kami sih ya mungkin kemungkinan ya Harry Kewell dan Pep Munoz dua-duanya akan diambil, tapi pada beda posisi. Harry Kewell mungkin jadi direktur teknik dan Pep Munoz yang akan jadi pelatih kepala. Benar nggak ya? Ya let's see aja.